Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Herdi Suyitno MPD dan Bapak Dr. Isnarto MSI, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Studi Perkembangan Matematika, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai bilangan Ramsey. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Hanifah dengan NIM 0401619005. Sebelum mempelajari mengenai bilangan Ramsey, terlebih dahulu kita harus memahami tentang teori graf. Teori graf sendiri ada dalam materi matematika. Matematika sebagai ilmu dasar yang mendasari dan mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Salah satu cabang ilmu matematika yaitu matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya saling terpisah atau lawan dari kontinu. Salah satu materi yang dibahas dalam matematika diskrit adalah teori graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan, atau titik, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis. Sebagai contohnya adalah sebuah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya, peta tersebut adalah sebuah graf, di mana kota dinyatakan sebagai bulatan, sedangkan jalan dinyatakan sebagai garis. Dengan diberikannya peta tersebut, dapat diketahui apakah ada lintasan jalan antara dua buah kota. Salah satu materi yang banyak berkembang akhir-akhir ini dalam teori graf adalah teori Ramsey. Bilangan Ramsey ditemukan oleh Frank Ramsey. Ide dasar dari bilangan Ramsey adalah untuk bilangan bulat positif M dan N. Langkah awal untuk memahami teori graf, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu mengenai definisi dan komponen graf. Suatu graf G sama dengan VG, EG sama dengan VE adalah pasangan terurut dari himpunan titik VG dan himpunan sisi EG. Anggota VG adalah titik-titik pada graf G. Sementara anggota EG adalah sisi-sisi yang menghubungkan dua titik. Jadi, untuk titik pada graf disimbolkan dengan V dan untuk sisi pada graf disimbolkan dengan E. Banyaknya titik yang ada pada graf G adalah nilai mutlak VG sama dengan PG sama dengan P dan disebut sebagai order dari G. Sedangkan banyaknya sisi pada graf G adalah nilai mutlak EG sama dengan VG sama dengan V dan disebut sebagai ukuran dari G. Jadi banyaknya titik disimbolkan dengan huruf P. Sedangkan untuk banyaknya sisi pada graf G disimbolkan dengan huruf V. Pada suatu graf, dua titik dikatakan bertetangga atau adjacent jika keduanya dihubungkan oleh satu sisi. Untuk sembarang sisi E sama dengan UV, sisi E dikatakan terkait dengan titik U dan titik V. Dalam hal ini, U dan V dikatakan titik ujung dari E.
Derajat atau degree dari titik V pada graf G adalah banyaknya titik yang bertetangga dengan V. Jika titik V berderajat 0, yang berarti V tidak bertetangga dengan semua titik di G. Maka V disebut titik terisolasi atau isolated vertex. Derajat terkecil dari suatu graf G dinyatakan dengan delta sama dengan delta G sama dengan minimum V anggota V dV. Dan derajat terbesar dinyatakan sebagai delta sama dengan delta G sama dengan maksimum V anggota V dV. Jika delta sama dengan R, maka graf G disebut sebagai graf reguler berderajat R atau R reguler graph. Perhatikan gambar ini. Pada gambar di atas, terdapat himpunan titik dan sisi dari graf G. Masing-masing adalah VG sama dengan U, V, W, X. Dan EG sama dengan UV, UW, VW, WX, dan XV. Dengan nilai mutlak VG sama dengan 4. Hal ini berarti bahwa banyaknya titik pada graf G ada sebanyak 4. Dan nilai mutlak EG sama dengan 5. Hal ini berarti bahwa banyaknya sisi pada graf G ada sebanyak 5. Derajat masing-masing titik adalah DU sama dengan 2, DV sama dengan 3, DW sama dengan 3, dan DX sama dengan 2. Pembahasan selanjutnya, materi teori graf yaitu tentang subgraf. Graf H disebut subgraf dari G jika himpunan titik di H adalah subset dari himpunan titik-titik di G. Dan himpunan sisi-sisi di H adalah subset dari himpunan sisi di G. Dapat ditulis VH subset dari VG dan EH subset dari EG. Jika H adalah subgraf dari G, maka dapat ditulis H subset dari G. Suatu graf boleh tidak memuat sisi, tetapi minimal terdiri dari satu titik. Graf yang terdiri dari satu titik disebut graf trivial. Sedangkan graf yang tidak memuat sisi disebut graf kosong. Perhatikan gambar ini. Pada gambar di samping, H1 dan H2 adalah bagian dari G. Karena untuk setiap titik V anggota VH1, maka V anggota VG, dan untuk setiap E anggota EH1, maka E anggota EG. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai graf lintasan. Beberapa cara mendefinisikan graf lintasan, ada yang memulai dari pengertian barisan, ada pula yang memulai dari pengertian jalan atau walk. Di sini akan disajikan pengertian lintasan dengan menggunakan istilah jalan. Karenanya, sebelum membahas lintasan, terlebih dahulu kita mengingat kembali tentang definisi jalan. Misalkan G adalah graf dengan himpunan titik VG sama dengan V1, V2, sampai dengan VK, sampai dengan Vn, dan himpunan sisi EG sama dengan EI, EI sama dengan VI, VJ untuk suatu IJ. Jalan W pada graf G dengan panjang K adalah barisan titik dan sisi V0, E0, V1, E2 sampai dengan EK kurangi 1, VK dengan EI sama dengan VI, VI ditambah 1 sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan K kurangi 1. Yang pertama, jalan disebut tertutup jika V0 sama dengan Vn. Yang kedua, jalan yang setiap sisinya berbeda disebut jalur atau trail. Yang ketiga, jika VI tidak sama dengan VJ untuk setiap IJ anggota 0, 1, 2 sampai K, maka W disebut lintasan. Yang keempat,
Graf yang hanya terdiri atas satu lintasan disebut graf lintasan. Yang kelima, bagian pertama pada definisi di atas mengatakan bahwa panjang suatu jalan adalah banyaknya sisi pada jalan tersebut. Contoh, misalkan VG2 sama dengan V0, V1, V2, V3, V4, V5. Dan EG2 sama dengan V0, V1 sama dengan V6. V2, V1 sama dengan V6. V4, V1 sama dengan V6. V4, V1 sama dengan V6. V2, V3, V2, V4, V3, V4. Bentuk graf G2 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Salah satu jalan pada graf G2 adalah V0, V1 sama dengan V6, V2, V3, V4, V1 sama dengan V6, V2, V4, V1 sama dengan V6. Jalur pada G2 adalah V0, V1, V2, V3, V4, V6, V5. Sedangkan jalan tertutup adalah V2, V3, V4, V1 sama dengan V6, V2. Lintasan dan siklus pada graf G2 berturut-turut adalah P sama dengan V1 sama dengan V6, V2, V3, V4. Dan V1, V2, V3, V4, V6. Dalam hal ini, V1 sama dengan V6. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai graf pewarnaan. Graf pewarnaan di sini ada dua, yaitu pewarnaan titik dan pewarnaan sisi. Untuk pewarnaan titik adalah mewarnai setiap titik pada suatu graf sedemikian sehingga setiap dua titik yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Definisinya yaitu pewarnaan titik pada graf G adalah pemberian warna pada himpunan titik VG dengan aturan setiap titik diberi hanya satu warna dan dua titik yang bertetangga diberi warna yang berbeda. Perhatikan gambar ini. Pada gambar lingkaran dengan lambang 2 dan 3 itu posisinya sebagai tetangga sehingga warnanya berbeda, yaitu untuk lambang 2 untuk warna biru dan lambang 3 untuk warna hijau. Sedangkan untuk 2 dan 3 atau 3 dan 3 posisinya bukan sebagai tetangga sehingga bisa diberi warna yang sama. Kemudian untuk pewarnaan sisi pada graf G adalah pemberian warna pada sisi suatu graf G sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Perhatikan gambar ini. Pada gambar A, di samping diwarnai dengan dua warna, yaitu warna merah diberi lambang 1 dan warna biru diberi lambang 2. Sedangkan pada gambar B, diwarnai dengan tiga warna, yaitu warna merah diberi lambang 1, warna biru diberi lambang 2, dan warna hijau diberi lambang 3. Sekian dan terima kasih pembahasan saya mengenai teori graf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan juga saya mohon untuk masukan dan saran dari Bapak dan teman-teman sekalian. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai bilangan Ramsey akan disampaikan oleh Ibu Isnani. Untuk Ibu Isnani dipersilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.